Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di YouTube channel Sherliani Sateu. Kali ini kita ingin membahas tentang kista ovarium yang aku alami sendiri selama kurang lebih 7 tahun ini. Jadi awalnya itu, kista ini sendiri sudah ada sejak aku masih kuliah. Nah, saat itu aku sering merasa nyeri saat jogging, tiba-tiba ngeflek. Terus kalau kecapean juga bisa bikin ngeflek. Nah, kemudian aku coba cek ke dokter. Nah, dilihatlah di situ ternyata memang ada kista yang ukurannya masih terbilang kecil, sekitar 8 kali sekitar 6 kali 7 cm di kiri dan kanan ovariumku. Nah, kemudian di tahun 2017 aku menikah. Kemudian 1 bulan kemudian hamil. Nah, dari situlah aku mulai merasa terganggu dengan adanya kista yang pada akhirnya di kehamilan 12 minggu USG karena ada keluhan nyeri hebat pada perut. Akhirnya USG dan disitu dilihatlah sama dokter kalau yang bikin nyeri ini adalah kista ovariumnya. Nah, tapi pada saat itu dokter menyarankan untuk tidak terlalu fokus dengan kista karena sebagai ibu hamil kita harus fokus pada janin, pada pertumbuhan janin. Nah, kemudian seiring berjalannya waktu, mendekati waktu melahirkan, setiap bulannya dipantau terus lewat USG, kista maupun janin. Nah, di situ kista yang sebelah kiri di ovarium kiri mengalami pembesaran yang signifikan setiap bulannya, bahkan tidak terukur dari alat USG. Nah, begitu pula yang kanan juga mengalami pembesaran, tapi tidak terlalu signifikan seperti yang kiri. Hanya saja bertambah sekian senti, tidak banyak, yang masih terbilang kecil. Akhirnya yang tadinya direncanakan untuk lahiran normal itu tidak bisa, diputuskanlah untuk lahiran SC. Pada saat itu begitu operasi, ovarium yang kiri beserta kistanya juga ikut diangkat karena dilihat dari kondisinya itu sangat tidak memungkinkan karena indung telurnya bisa dibilang indung telurnya rusak. Jadi diangkat sekaligus dengan ovariumnya. Kemudian untuk yang indung telur kanan itu kistanya juga dibersihkan, tapi tidak diangkat indung telurnya karena harapannya kemudian bisa tetap memiliki anak lagi jika ingin menambah anak. Nah, akhirnya setelah operasi keluarlah hasil PA dari kista tersebut, yang mana yang sebelah kiri yang diangkat dengan indung telurnya itu ternyata mengarah gimana ya jelasinnya ya, namanya itu borderline, jadi dia antara mau ke ganas atau memang masih jinak. Kurang lebih seperti itu ya, agak lupa. Kalau untuk yang kanan itu dia jinak dan jenisnya moesinosum. Nah, di tahun 2018 saat itu dilaksanakan, udah fine-fine aja, mengasuh anak, membesarkan anak seperti biasa. Sampai pada akhirnya 7 tahun kemudian ternyata kista yang di kanan juga ikut membesar. Karena emang waktunya cukup lama, 7 tahun. Tadinya cuma 7 kali 8 cm, ternyata justru bertambah menjadi sekitar 16 cm kali 11 cm. Awalnya nggak ngerasa yang nyeri atau gimana, cuman aku lumayan aware kalau perutku ini kayak ada yang nggak normal. Kenapa kok tambah buncit ya gitu? Apa
apa iya kistanya yang makin besar? Terus apa karena aku kurang jaga kesehatan, kurang jaga pola makan, atau selama ini banyak sampah yang masuk dalam perut aku? Jadi aku olahraga rutin, jogging, plank. Sementara itu dulu aku coba, ternyata itu nggak ngaruh. Dan dalam 1 tahun terakhir malah justru tambah besar. Dan itu kerasa banget buncitnya, sampai kayak pakai celana itu nggak muat lagi. Sampai akhirnya tambah besar. Dan aku rutin cek, emang ternyata kistanya tambah besar. Dari 10 cm di bulan Januari 2025 hingga Juli bertambah jadi 16. 10 ke 16. Nah, percepatan pertumbuhannya itu bikin aku juga kaget dan dokter juga kaget. Jadi pada akhirnya diputuskanlah untuk diangkat. Untuk persetujuan pengangkatan kista yang kanan ini, dokter wanti-wanti aku untuk ini katanya saya belum bisa pastikan untuk nantinya indung telurnya masih bisa dipertahankan atau tidak. Tapi nanti pada saat operasi akan saya usahakan tidak mengangkat ovarium, hanya membersihkan kista ovariumnya saja. Ovariumnya diusahakan tetap ada supaya saya tetap bisa menstruasi setiap bulan seperti biasanya, supaya saya tetap bisa punya anak. Bahkan karena kasihan ibunya masih umur 30-an tapi harus menopause di usia dini. Waktu itu kita minta tolong banget sama dokternya, minta tolong banget berdoa sama Allah supaya ovarium itu nggak diangkat. Karena dilihat dari kondisinya saat USG itu sulit, bisa rusak kata dokternya. Tapi alhamdulillah ovariumnya nggak diangkat dan nggak jadi menopause, dan tetap ada kemungkinan untuk bisa punya anak selama indung telur itu ada dan sehat. Nah, hanya saja kemarin kata dokter kista ovariumnya ovariumnya tetap ada dipotong sedikit supaya yakin kalau kistanya tuh udah bersih gitu di ovarium itu, dan diupayakan untuk sekiranya nggak tumbuh lagi gitu sih kalau dari penjelasan dokter. Nah, ini adalah beberapa hari setelah operasi. Operasinya hari Selasa tanggal 5 Agustus, sekarang tanggal 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ini baru 6 hari pasca operasi, dan sekarang aku lagi bersin dan batuk-batuk. Bayang banget gak sih sakitnya? Sakit banget. Jadi ya untuk perempuan di sana, baik yang belum menikah ataupun sudah menikah, sebaiknya kita sebagai wanita lebih aware dan memperhatikan kondisi reproduksi kita sejak dini agar bisa ditanggulangi masalahnya oleh dokter yang berkompeten. Jangan lupa untuk cek minimal 1 tahun sekali USG ke Obgyn, atau paling tidak 6 bulan sekali. Walaupun tanpa masalah, tanpa keluhan, boleh dicek. Daripada kayak aku contohnya, ya kan. Semoga kita semua sehat selalu. Di sini tidak ada maksud untuk menggurui, kita belajar sama-sama. Dan di sini hanya sharing dan berbagi cerita. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.